Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Faris. Saya adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia dalam keberagaman sosial, budaya, dan peradaban. Keanekaragaman sosial budaya di Indonesia menjadi berkah bagi seluruh rakyat atau bangsa yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dari setiap daerahnya. Indonesia sendiri itu kurang lebih terdiri dari 665 suku bangsa dengan bahasa lokal yang diperkirakan berjumlah kurang lebih itu mencapai 300 bahasa. Nah, karena keragaman tersebut itu merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan kita lestarikan bersama-sama sehingga mampu untuk memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi seluruh rakyat di Indonesia. Nah, oleh karena itu, keragaman sosial budaya itu menjadi kebudayaan nasional yang berlandaskan Undang-Undang Dasar sebagai pedomannya. Nah, sebagai pelajar atau generasi muda dan serta anggota masyarakat, hendaknya kita itu dapat mengembangkan serta melestarikan keragaman sosial budaya menjadi kebudayaan nasional dengan landasan dan arah tujuan yang dituangkan dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya yang bersumber dari website Kemendikbud pada tahun 2018. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kebudayaan nasional itu adalah sebuah kebudayaan yang mampu untuk memberi makna bagi kehidupan berbangsa dan berkepribadian sebagai orang Indonesia yang dapat kita banggakan juga sebagai identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, berikut ini adalah manfaat keragaman sosial budaya bagi bangsa Indonesia. Nah, kira-kira apa aja sih manfaat keragaman sosial budaya itu bagi kita ini sebagai bangsa atau orang Indonesia? Yang pertama, menjadi kekayaan budaya bangsa. Dengan memiliki satu kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, berbagai macam budaya yang terbentang dari Sabang hingga Merauke menjadi kekayaan yang termasuk ke dalam kekayaan negara Indonesia. Kekayaan budaya yang ada itu dilindungi oleh pemerintah Indonesia dengan undang-undang sekaligus mendorong pelestarian kebudayaan daerah kepada para warganya. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur terpenting dalam membangun suatu kebudayaan. Nah, bahasa daerah ini menjadi identitas dan alat komunikasi bagi penggunanya. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur terpenting untuk membangun suatu kebudayaan. Nah, jadi bahasa daerah itu menjadi identitas atau alat untuk komunikasi bagi masyarakat yang menggunakannya. Nah, bahasa juga mencerminkan jati diri kelompok atau suatu etnis atau suatu suku bangsa. Nah, dalam hal ini itu perlu menjadi perhatian dari kita semua untuk melestarikan kekayaan bangsa ini agar tidak punah. Yang ketiga, memperluas toleransi dan wawasan masyarakat tentang keragaman budaya. Toleransi itu perlu di tengah masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari agama, etnis, suku bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Perbedaan itu adalah keniscayaan dalam masyarakat Indonesia. Sebagaimana mestinya seorang saudara, kita itu tidak boleh untuk saling menjatuhkan satu sama lain hanya karena ada sesuatu hal yang berbeda di antara masyarakat Indonesia. Terutama untuk membuat keberagaman di Indonesia untuk tetap berjalan itu kita harus selalu bersama-sama menjaga atau menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, yaitu menjadi daya tarik wisata. Sadar atau tidak, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia itu bukan semata-mata karena kekayaan alamnya aja,
tapi juga karena Indonesia itu kaya akan kebudayaannya. Wisatawan asing itu takjub sekali dengan keberagaman kebudayaan yang ada di negara kita, karena mereka berpikir bahwa kebudayaan di negara kita itu sangat kental, seperti misalnya di Bali, Jogja, dan Tanah Toraja, yang mana setiap tahunnya itu ada jutaan turis asing yang memilih tempat-tempat ini untuk dijadikan tujuan untuk berwisata. Jadi bukan hanya untuk berpariwisata, tapi juga untuk menambah pengetahuan mereka. Yang kelima, menjadi warisan budaya dunia. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia, Indonesia itu menjadi unsur untuk memelihara kebudayaan manusia di dunia. Suatu kebudayaan tentunya terdiri dari berbagai macam hal yang berhubungan dengan daerah asalnya. Unsur-unsur budaya ini mulai dari bahasa, busana, tarian, kuliner, dan juga rumah adat. Nah, beberapa budaya Indonesia yang telah diakui dunia sebagai warisan budaya diantaranya adalah pencaksilat, batik, keris, perahu penisi, gamelan, dan sistem irigasi persawahan tradisional asal Bali yang bernama subak. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan tentang manusia dan keragaman sosial budaya dan peradaban. Nah, gimana nih teman-teman semua, udah pada sadar belum untuk melestarikan budaya daerahnya masing-masing? Kalau belum, ayo kita sama-sama untuk melestarikan budaya daerah kita masing-masing. Saya Lukman Faris, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.